Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Kiai yang datang dari NTT, yang kami hormati bapak-bapak para dokter. Di sebelah kanan saya beliau adalah Dr. Muji, spesialis anestesi yang saat ini masih aktif dinas di RSUD Sidoarjo. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan beliau yang ada di depan saya adalah Dr. Reli Yanuari Kiver. Beliau adalah seorang dokter ahli bayi tabung yang saat ini juga masih aktif di Dr. Sutomo. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kami ingin berbincang-bincang santai dengan bapak-bapak dokter dan juga Pak Kiai Ibrahim yang datang dari NTT. Beliau yang pertama adalah Dr. Muji Arto. Kami kenal dengan beliau insya Allah kurang lebih 5 tahun yang lalu, yaitu tahun 2018, yaitu ketika kami hendak membangun pondok pesantren yang ada di Antang. Beliau adalah relawan dari dokter yang dari dulu kami ini ingin bertanya kepada beliau. Ya, alhamdulillah karena kami peserta belajar ini sudah lama kenal, jadi nggak sungkan insya Allah kalau ingin tanya-tanya. Dari dulu kami ingin menanyakan, Dok, kenapa Dokter Muji jenengan ini kan dari dokter, kenapa kok berminat itu membantu pesantren, tertarik untuk berusukan ya ke pesantren, bahkan bukan hanya ke pesantren kota saja yang beliau bantu, tapi pondok-pondok lain. Ini kami penasaran ini, kenapa Dokter Muji kok begitu perhatiannya kepada pesantren. Moga dokter. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak nyangka saya dapat pertanyaan yang berat. Kayaknya ringan, tapi saya sendiri mau jawab apa ya? Kalau tertarik, sebenarnya belum punya jawaban yang ini kira. Tapi intinya gini bahwa saya mungkin dari background agama, pendidikan agama, dan di keluarga itu kurang, karena saya berasal dari kota Madiun, Caruban, tepatnya itu di pinggiran, yang kalau boleh dikatakan bahwa misalnya itu korban Islamnya Islam abangan. Jadi banyak yang nggak bisa ngaji, banyak yang nggak sholat pun banyak, bahkan banyak yang suka mabuk. Teman-teman saya banyak yang seperti itu. Kemudian dari latar belakang ekonomi juga kurang mampu saya. Jadi memang saya kebetulan saya itu 11 bersaudara, saya paling kecil dan bapak saya meninggal ketika umur saya masih 2 tahun. Jadi ya cukup berat masa kecil saya cukup berat, latar belakang saya berat, dan latar belakang agama saya sangat kurang. Jadi di situ saya merasa bahwa ada yang kurang dalam diri saya.
Terus alhamdulillah ya mungkin berkat doa ibu saya, mungkin dapat berkat apa saya menerima dari apa yang ibu saya lakukan, itu berkat beliau saya kemudian menjadi dokter. Kok ternyata bisa menjadi dokter, itu satu surprise yang luar biasa bagi saya, nggak nyangka gitu saya bisa jadi dokter. Jadi saya akhirnya apa yang saya dapat ini jauh dari apa yang dulu saya harapkan, dan dari itu saya pengen sepertinya ya kalau boleh dikatakan saya pengen membalas dendam, betul-betul dendam bahwa latar belakang berat dalam ekonomi berat itu harus saya bisa harus membalas dendam pada orang-orang yang kira-kira secara finansial kurang beruntung, secara ekonomi kurang beruntung gitu kan. Saya adalah ini salah pesan, apalagi nama saya Musiarto ya, itu kalau orang menerjemahkan itu matre banget sih gitu. Jadi pesan itu sudah satu paket, jadi pesan saya bahwa saya punya tugas yang nggak ringan. Jadi ada amanah dari nama saya, amanah dari masa latar belakang saya, bahwa saya jangan sampai kalau orang Jawa kacang tinggal anjaran tuh, kacang lupa kulitnya. Jadi jangan lupa masa lalu saya tuh, yang berarti jangan saya sebisa mungkin meringankan beban orang lain itu dari secara ekonomi itu. Terus masalah agama saya, bahwa saya punya latar belakang agama yang kurang, dari saya bagaimana saya bisa mau berperan dalam agama, sementara saya sendiri juga masih dalam taraf belajar. Sampai saya sudah cukup umur baru belajar Iqra, saya belajar membaca baru umur ini sudah cukup untuk rata-rata, sudah cukup dewasa, sudah cukup dalam belajar. Jadi ini saya mungkin ini salah satu latar belakang saya, dan alhamdulillah saya ketemu sama Dr. Eli itu yang boleh dikatakan saya memberikan inspirasi kepada saya, mensupport saya, saling support. Terus alhamdulillah kok tiba-tiba waktu itu Ustadz Fauzan nggak tahu dari mana asalnya kok proposal itu sampai saya. Jadi itu mungkin Cak Mahfud waktu itu kan itu satu kantor dengan saya, itu beliau hanya perantara Allah hanya perantara. Itu aja mungkin yang letak belakang saya itu mungkin. Tanya-tanya. Terima kasih banyak atas penjelasannya Dr. Muji. Ini dari dulu ingin saya tanyakan, kan belum pernah saya tanyakan ya. Belum. Karena kok bisa dokter yang backgroundnya itu kesehatan, tapi kok rujukannya ke pesantren dan bahkan membantu pesantren. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Muji yang selalu mensupport kami di pondok pesantren Al-Fatah maupun di pondok-pondok yang lain. Kemudian ini pertanyaan berikutnya menyilang begitu, dan ke dokter terus jadi ke Pak Kiai. Beliau adalah bernama Pak Kiai Puah Ibrahim. Nah, alhamdulillah beliau datang ke sini disambungkan oleh Dr. Muji, yang mana beliau ini juga punya visi misi pesantren itu saling membantu pesantren yang lain, karena kita punya misi visi yang sama. Yang menarik itu Pak Kiai datang jauh-jauh dari NTT itu lewat perjalanan darat di Pak Kiai. Kenapa Pak Kiai kok pakai darat, kok naik udara saja? Kan konon katanya sudah diberikan tiket sama Pak Dokter apa? Memang ingin yang agak perjuangan gitu. Boleh diceritakan dulu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Kiai, Pak Dokter berdua. Pada kesempatan ini saya hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa sampaikan Al-Fatihah ini, yang pada waktu itu kalau
Menteri bahwa akan siapkan pondok pesantren lanjutan. Kata di pondok pesantren saya sana masih setingkat SMP, MTS, belum ada tingkat aliyahnya. Ketika Pak Dr. disampaikan bahwa ada pesantren lanjutan, alhamdulillah ketika saya buka di YouTube saya lihat kemudian termotivasi saya lihat itu sudah tren-tren modern ini. Jadi saya harapan saya dengan menitipkan dua santri lulusan dari sana, dari pondoknya saya dan satu putra saya, yang mudah-mudahan nanti bisa membawa warna bagi saya di Fakultas Kampus Ali Warong. Mudah-mudahan kerjasama ini ke depan kita jangan sampai putus sama mereka saja. Kemudian kemarin Pak Budi tawarkan saya jalan udara. Saya bilang, Pak, saya punya anak ada di pondok pesantren di As-Sadiqin Martaqau, pembuatannya juga putri nomor 3 saya. Jadi saya berkunjung bagaimanapun caranya saya harus bisa jalan darat. Jadi saya harus bisa ketemu semua putri saya bertiga. Kebetulan tiga-tiganya semuanya pondok pesantren. Termasuk ini juga yang terakhirnya pondok pesantren di Lombok kemarin. Jadi saya ingin beliau lebih jauh lagi untuk ilmunya biar dia ke Jawa, biar dia bisa menyesuaikan keadaan di Jawa ini. Mudah-mudahan kelak beliau nanti pulang bisa menggantikan saya untuk meneruskan perjuangan Islam di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Manggarai, karena daerah Manggarai daerah basisnya Kristen, jadi itu basisnya Kristen. Termasuk dua putri yang saya antar ini, santri yang saya antar ini, orang tua ibunya mualaf, bahkan mereka yang mendorong anaknya. Dan banyak ibu-ibu yang mualaf itu mendorong anaknya sekolah, bapak-bapak yang Islam lainnya, itu yang keadaan di sana. Jadi saya juga berterima kasih kepada Pak Dr. Mudi. Alhamdulillah saya bisa sampai ke sininya. Dan saya tidak pernah berhenti. Hampir setiap saat habis saya mengambil sholat selalu saya dengan pujian karena Allah. Karena Allah bukan karena siapa-siapa. Karena Alhamdulillah ada dua bangun yang saya bangun, Alhamdulillah berkat doa Pak Dokter, Pak Donatur, Alhamdulillah bisa selesai dua bangun, Alhamdulillah. Di kemarin akhirnya sepintas harapan saya perjalanan ini, sehingga saya berusaha sekuat tenaga bagaimanapun lelahnya. Ini 4 kali penyeberangan Pak Yai, 4 kali penyeberangan dari Labuan ke Sate, kemudian dari Tano ke Kayangan, kemudian kemarin dari Lombok itu menuju ke apa sih di Surabaya, Ketapang. Ke apa dulu? Ke Bali dulu, baru ke Ketapang ini. Jadi 4 kali penyeberangan dan 4 kali tekniknya. Alhamdulillah. Berapa jam, berapa hari? Jadi dari kami keluar malam Kamis dari sana. Di sampingnya di sini hari Sabtu malam. Jam 11 siang. Sabtu siang jam 11. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 hari 3 malam. Itu saya baru rasakan, saya sampai itu saya sampaikan sama mereka berpikir, wah benar perjalanan ini. Ini belum pernah saya rasakan. Ini perjalanan terpanjang selama hidup saya, seperti saya 50 tahun. Ini baru kali ini saya jalan panjangnya. Alhamdulillah saya sampai juga bisa ketemu Pak Kiai, ketemu lagi dengan Pak Dokter semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kami ini bertiga bisa menjadi kader bagi kami dan bisa mensiarkan Islam di Nusa Tenggara Timur. Dan itu saya dapat sampaikan, mohon maaf atas segala kehilafannya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga yang menjadi cita-cita Pak Yai ini dikabulkan oleh Allah untuk mencetak kader untuk pondoknya nanti. Pak Kiai, saya ingin tanya, keadaan pondoknya di sana sekarang seperti apa? Mungkin kita ingin keadaan di sana kita sekarang masih kalau dibilang sederhana, amat sederhana. Jadi kita masih bambu, kita masih pakai bambu. Jadi masih pakai tiangnya bambu, jadi dindingnya juga bambu. Pak Kiai ini yang mendirikan pertama kali. Alhamdulillah saya mendirikan pertama kali dengan tantangan. Alhamdulillah tantangan yang luar biasa. Jadi kita berhadapan dengan sekian orang Muslim dan pondok itu ada di lingkungan non Muslim.
Jadi pondoknya ada di non muslim. Kebetulan yang ada pengajar di dalam yang 8 pengajar adanya non muslim. Sehingga mana tanpa muslim atau non muslim yang 8 tadi. Jadi cara saya, metode saya bagaimana supaya saya bisa mengangkat mereka yang dari luar supaya tidak bisa menghina pondok saya. Adanya pengajarnya di dalam, ada dari golongan mereka, alhamdulillah dari tahun 2019 itu sampai dengan 2022 ini alhamdulillah aman. Kita sebelumnya di Bapak memang agak keras sama saya. Di 2018 itu kita awal masuk Agustus itu di minggu pertama dilempar pondoknya. Terserang-serangan kita di pondoknya. Jadi saya berpikir gimana cara supaya ya tahun 2015 dari awal-awal Agustus itu minggu pertama kita dilempar nih. Anak-anak dapat masih dengar itu dilempar nih pondoknya. Jadi saya cari solusi gimana cara ini bisa ngaman pondok ini. Saya buka jalan guru-guru lainnya muslim yang untuk pendidikan umumnya. Jadi itu dari 2019 itu mulai aman tuh sampai dengan hari ini. Alhamdulillah aman karena hidup di lingkungan pondok di lingkungan muslim. Sekarang santrinya berapa Pak? Santrinya 30 orang. Untuk tingkatnya ada tingkatnya untuk MB-nya 15, IPS 15 orang. Jadi ada pendidikan formalnya Pak ya? Ya ada pendidikan formalnya. Madrasahnya. Alhamdulillah kalau untuk pesantrennya 2020 kali kesulitan ngajinya, kemudian madrasah itu alhamdulillah 2019 ini sedangkan MB dan kemudian masih berkembang karena ada regulasi, ada aturan terkait dengan bangunan betul. Kemarin kita sudah ajukan layak untuk bisa jadi satu rombongan belajar, tapi masalah bangunan yang belum layak itu, bangunan yang belum layak. Karena dalam satu bangunan yang 15 kali 5 itu saya sekat 5 di dalam. Sementara di aturannya harus 7/9 sebenarnya dalam aturan regulasi. Itu pun kantor saya mepet-mepetnya. Alhamdulillah saya ini agak bagus. Saya bisa Pak Dokter kemarin bisa lihat sendiri ketika kita ada di sana. Di waktu itu Pak Dokter di sana kan masih bambu, soalnya masih bambu. Alhamdulillah berkat musola bambu itu Pak Dokter bisa sampai di sana. Kalau bukan musola bambu itu mungkin Pak Dokter bisa sampai di sana. Kenapa Pak Ibrahim mendirikan pondok di tempat situ yang ini? Jadi kemarin saya berpikir begini, kalau kita tidak segera menyelamatkan umat akhir zaman ini, karena kondisi jadi kita lingkungannya situ lingkungan muslim dan terakhir lingkungan keras. Jadi Islam maupun Islam itu hukumnya wajib. Kita mereka buat adatnya. Ketika buat adat itu hanya minuman itu. Nah, bagaimana cara kita bisa selama kita bisa benteng dengan ilmu agama. Bahkan banyak kan ini kan banyak yang malah. Terima kasih sambutannya dari Pak Kiai. Yang terakhir yaitu untuk Dr. Heri. Saya kenalkan dulu. Dia ini adalah Dr. Heri Kiai, yaitu spesialis obstetri ginekologi anjingnya khusus di masalah kesuburan. Oh, gitu ya. Kita apa tuh? Fertility, endokrinologi, reproduksi, tabung. Ya, orang-orang juga khusus konsultan bayi tabung. Dulu kami pernah waktu belajar di Al-Azhar itu hukumnya lagi tabung. Ya. Bahasa Arabnya itu Fitrul Ambuba. Ahli tabung. Alhamdulillah saya sekarang ikut dengan ahlinya. Itu Saya juga dibahas juga ya. Iya dibahas kan. Masuk ini kehidupan oleh. Sekarang kita bahas itu dulu kan ya. Iya. Waktu saja tahu. Karena sudah pernah ke tempat klinik kita ya. Oh sampun, alhamdulillah. Lucu-lucuan aja kan ya. Iya.
Yang ingin kami tanyakan sama dengan yang saya tanyakan dengan Dokter Muji tadi, yang membuat motivasinya Dokter Eli sebagai dokter melatih katanya ini spesialisnya spesialis Khusus. ya. Nah, itu apa yang menjadi motivasi kok mau diajak Dokter Muji? Ya, motivasinya Dokter Muji sendiri yang ngelakuin saya. Jadi pembahasan sendiri. Saya dengan Dokter Muji ini kan sama-sama satu angkatan di kedokteran umumnya. Ya, dulu waktu sekolah justru saya nggak terlalu dekat dengan beliau. Mulai dekat itu setelah kita ketemu lagi waktu ini 2013. Dan Akbar. Ya, itu saya mendekat beliau yang meracuni saya untuk bisa apa ya, kayak sholat, puasa, gitu ya, terus ya zakat, ya kalau itu menjaga fitrah gitu kan. Kemudian bagaimana berhubungan secara sosial itu saya lebih terus terang diracuni oleh Dokter Muji. Saya ingat waktu itu, ayo kita sama-sama ke surga bareng. Terus sejak itu ketemu Dokter Muji. Jadi kalau sesuatu hal yang berbau tentang masalah, ayo kita sama-sama ke surga. Ya sampai saat ini rasanya kalau diajak ke sana lebih cepat daripada diajak ke mall. Amin. Ya. Jadi sejak itu ya, apapun yang diberikan Allah melalui Dokter Muji itu, ya saya rasa bahwa ini adalah jalan, insya Allah Tuhan memberikan jalan saya untuk bisa mencapai surga nanti. Karena sesungguhnya harta kita kan bukan harta yang ada di dunia ini. Harta kita adalah harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan kepada mereka yang berhak. Jadi karena kita tidak tahu kapan kita hidup di dunia ini, bisa tahun depan, bisa bulan depan, bisa besok. Sang kita, saya merasa ya belum siap sampai itu ke sana. Jadi kalau ibadah, semua kita harus tetap beribadah sampai kapanpun. Aku tidak tahu. Terus belajar, harus tetap belajar agama, meskipun ya pendidikan dulu agama, tapi tetap pastinya masih kurang. Sekarang saya belum cuma berpikir, saya nemu jawaban sekarang pertanyaan Ustaz yang untuk saya tadi. Tadi kan Ustaz tanya ini mendorong apa gitu. Saya baru sekarang ini karena kita dapat pertanyaan, saya juga baru menjawab. Sebenarnya saya ketemu Ustaz Fauzan, ikut ke sana ke Al-Fatah, ikut ke Fatihah, ikut ke itu sebenarnya saya mencari kendaraan pergi ke surga pun nunut. Intinya seperti itu. Jenengan kan calon-calon penghuni surga, aku nurut terus bonceng gitu, nggak tahu kasut yang mana gitu. Itu intinya. Nah ini loh jatuh ketemu jawabannya. Jadi saya tadi, ayo kok nurut saya yang unik surga bukan. Jadi yang itu kan kono diganti penurut tapi kan kalau nurut terus mengerti kita terus pinggir-pinggir gitu. Nah itu loh jawabannya. Benar ketemu jawabannya.
jawabannya sekarang. ketemu ya. Ketemu jawabannya, saya cari nunutan kendaraan. Semoga yang dinunut ini juga masuk surga. Amin. Amin, amin. Terus sekarang jawabannya ketemu sekarang. Ya. Kadang-kadang godaan itu kan tiap detik, tiap saat pasti ada. Tiap detik, tiap saat pasti ada. Tapi melihat lagi kita dengan kumpul-kumpul dengan Uji, Pak Fauzan, Ibrahim, bahwa ini loh, kamu ada yang dituju. Apa yang kamu tuju? Karena godaan-godaan yang membuat kita menjadi menyelewengkan arah dan tujuan kita. Itu yang setiap saat semakin tinggi pohon itu kan goyangannya juga semakin besar, semakin tinggi apa namanya iman kita, setannya juga semakin tinggi juga, semakin pintar. Dulu mungkin yang menggoda setannya kelas SD, TK. Sekarang sudah ke TK SD lagi. Profesor Belum lah ya. Kalau level saya bukan sampai profesor itu kan. Guru pembimbing, Ustaz Fauzan mungkin profesor. Jadi itu kira-kira. Jadi itu yang memotivasi kenapa kita harus tetap istiqomah. Sampai berarti Satu. alhamdulillah. Ya, ini sangat luar biasa sekali kumpul-kumpul kita dengan para dokter dan juga para kiai, orang-orang soleh semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini roh kita ini digolongkan dengan orang yang baik. Amin. Katanya Al-Quran al-ruhu junatun jannatan. Jadi rohnya orang baik itu akan berkumpul dengan rohnya orang baik. Mungkin itu ada penelitian tersendiri nanti. Sama seperti kalau kamu berkumpul dengan tukang sampah, ya kamu kan haus sampah. Oh gitu ya. kalau kamu berkumpul dengan orang yang juga minyak wangi, kamu juga akan merasakan wanginya seperti wangi itu. Demikian juga kalau kamu berkumpul dengan orang banyak dosanya, berdosa itu juga banyak juga dosanya. Masya Allah. Jadi kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.